Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Farorasi di Lakoni Media. Dalam kesempatan ini saya ingin bahas mengenai IPO-nya PT Chairstar Indonesia atau kode sahamnya adalah TRGO yang baru listing di bursa kemarin tanggal 8 Juli 2022. Dalam IPO ini kita lihat pergerakannya sangat fluktuatif ya, jadi naik kemudian turun. Dan ini saya yakin pasti ada big player yang main di IPO-nya PT Chairstar Indonesia ini, dimana underwriter-nya adalah MG, dan kita ketahui ya MG salah satu sekuritas yang mainnya itu agak gimana, volatil, dalam artian naik turunnya itu dia cepet banget dan nggak nanggung-nanggung ketika dia naiknya. Oke, ini ada sebuah di layar belakang saya ini ada sebuah Instagram story ya dari saya kira mungkin dia pemain di balik PT Chairstar Indonesia ini, dimana dia posting untuk TRGO dia antri di awal IPO di 262 dengan jumlah lot yang 50.000 dan banyak banget ya. Dia uangnya pasti banyak banget. Nah, ini saya sembunyikan namanya ya. Di sini saya sembunyikan untuk nama orangnya tersebut. Ini adalah salah satu antrean bid ya, bid di bursa saham di awal listing IPO PT Chairstar Indonesia. Oke, kesempatan ini saya ingin bahas mengenai permainan bandar di balik pergerakan saham TRGO. Oke, sebelum masuk menerangkan mengenai 3 prinsip bandar di bursa sahamnya. Di mana yang pertama itu bandar pasti akan melakukan simulasi atau ngumpulin barang. Dalam artian apa? Dia ngumpulin barang artinya dia beli barang-barang yang di publik ya, untuk dia bisa kendalikan. Dia akan ngumpulin barang, kemudian dia akan melakukan up harga. Setelah dia ngumpulin barang yang kuantitinya banyak, otomatis pengendalinya jadi si bandar tersebut dia bisa naik dan turunkan harga sewaktu dia mau. Ketika diakumulasi, kemudian dia up harga, kemudian yang terakhir dia adalah distribusi atau jual barang ke retail atau ke masyarakat kecil ya. Akhirnya dari situ dia akan mendapatkan keuntungan. Dari 3 step prinsip bandar ini, ketika teman-teman itu masuk ketika pas lagi akumulasi bandar, akumulasi saham yang dimainin bandar sampai dia up harga, ini teman-teman ketika masuk di area hijau itu artinya teman-teman bakalan cuan. Tapi ketika udah masuk ke step distribusi, saya pastikan teman-teman bakalan loss atau rugi dari saham-saham yang sering dimainin bandar ini. Oke, kita masuk ke materi mengenai TRGO ya. Yang pertama yang perlu kita bahas untuk mengenai alokasi atau pergerakan saham ini, kita harus wajib tahu itu adalah IPO share atau saham yang dijual ke masyarakat dari IPO tersebut, dimana TRGO itu IPO share-nya adalah 15 juta lot. Ini saya satuannya lot ya. Kalau dirubah ke lembar saham tinggal dikalikan dengan 100. Nah, ini kita ketahui nih. Kemudian kita masuk ke pergerakan harga nih. Yang pertama, pergerakan harga itu di hari pertama awal IPO listing itu di harga 210. Kemudian listing di hari pertama dia dinaikkan 24,76% menjadi 262.
Kemudian dia hari kedua itu naik lagi 24,43% jadi 326. Kemudian hari ketiga itu naik lagi ke 406, hari keempat 505. Kemudian hari kelima dia di ARB atau auto reject bawah itu di harga 470. Jadi dia sahamnya langsung turun. Kemudian di hari ke-6 dia di awal-awal pembukaan bursa itu dia turun, pas ketika closing sesi kedua itu dinaikkan naik 3,83% jadi 488. Nah, dari pergerakan hari dari pertama sampai hari ke-6 ya. Hari pertama itu dia 8 Juli 2022. 8 Juli 2022. Nah, 8 Juli ini di hari Jumat ya. Jadi di tanggal 9 dan 10 Juli itu kan bursa libur. Nah, ini hari kedua itu maksudnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sampai hari Jumatnya. Oke, kita lanjut ke volume transaksi ya. Ini saya satuannya lot. Untuk hari pertama itu transaksi yang ada di bursa itu mencapai 109 lot, kemudian 69.000,8 lot di hari kedua, hari ketiga 490.000,245 lot, kemudian di hari keempat 398 lot, kemudian di hari kelima 266.000 lot, dan di hari keenam itu 2.860.000,8 lot. Jadi kita ketahui ya untuk transaksi hariannya adalah seperti ini. Kita akan menghitung penyebaran saham yang ada di publik. Oke, untuk hari pertama itu ini saya jadikan dua kategori ya, yaitu big player sama retail. Kalau big player ini adalah pengendali ya, lebih ke orang yang punya banyak barang atau enggak banyak belinya. Di hari pertama itu MG itu membeli barang sebanyak 60.000,7. Kemudian IF itu membeli 49,8.000, PC 49,6.000. Artinya ketika big akumulasi seperti ini itu harga pasti akan naik di 262 atau naik 24,76%. Sedangkan di hari pertama itu retail menjual 180.000 dari total akumulasi yang ada di bandar. Jadi di hari pertama ini cuma ada 3 sekuritas yang melakukan pembelian dan yang lainnya itu melakukan penjualan. Jadi total yang dijual adalah 180.000. Sedangkan di sini jumlah lot yang di share di publik itu 15 juta, otomatis sangat sedikit banget. Ketika sangat sedikit itu pasti otomatis harganya bakalan naik. Kemudian di hari kedua itu big player itu pakai sekuritas PC dan MG itu membeli sebanyak 4 PC membeli 49,9.000, kemudian MG 20,5.000 lot. Sedangkan untuk penjualan ini ada HD, dia menjual dengan lot banyak sebanyak 31,3.000. Jadi ketika retailnya saya dari jumlah transaksinya 69,8.000, saya kurangin dengan big player yang menjual. Jadi otomatis retail udah mentransaksikan 38,491. Kemudian di hari kedua itu MG melakukan akumulasi lagi di 440,6.000. Jadi otomatis harga naik lagi ke 406. Kemudian ini ada distribusi dari big player nih.
yaitu IN, YP, dan YO. Kita ketahui IN itu sebelumnya belum pernah melakukan akumulasi, dan sedangkan di hari ketiga ini dia melakukan distribusi. Otomatis IN ini pakai dengan harga IPO atau 210. Dia udah cuan kurang lebih ya 50. Kalau ini 406, kemudian ini 90 sekian persen. Dia udah cuan 90 sekian persen. Dia distribusinya banyak, sebanyak 325,3 ribu. Kemudian YP, IU itu juga melakukan distribusi. Dari hal tersebut maka kita ketahui bahwa retail itu melakukan sell itu sebanyak dari total transaksi dikurangi dengan big player sell itu sebanyak 100,1,9. Kemudian di hari keempat itu juga MG melakukan akumulasi lagi, naikin harga menjadi 64,8 ribu lot yang ditransaksikan, dan yang menjual itu return sebanyak 398. Jadi retail udah banyak yang keluar. Kemudian di hari kelima itu MG melakukan sell atau melakukan penjualan di harga ARB itu 179,8 ribu lot. Kemudian dan retail itu melakukan pembelian. Nah, ini sebenarnya untuk kondisi ARB ini ketika melakukan pembelian itu sangat riskan ya. Ya walaupun di TRGU ini endingnya dia harga di hari Jumat itu dinaikin, cuman ketika saya melihat ini sangat-sangat riskan ya untuk pembelian pas kondisi ARB. Nah, kemudian untuk di hari ke-6 ya ini kerannya udah dibuka ya. Jadi MG di awal-awal pembukaan bursa tidak terlalu dominan dalam mempermainkan TRGU, dimana untuk hari ke-6 ini dia di awal pembukaan tuh di harga ARB ya, di harga ARB. Kemudian si MG melakukan penjualan, pas akhir section dia melakukan pembelian lagi dari produknya. Nah, ini transaksinya untuk retail ini untuk analisanya udah agak banyak ya datanya, jadi nggak bisa diprediksi. Oke, ini dari sini 488 dia dinaikin 488. Jadi teman-teman bisa mengetahui transaksi seperti ini sebanyak 15 juta, dan kalau seumpama kita telan mentah aja transaksinya ini di hari ke-6 itu 180. Kita anggap aja ini dengan barang yang berbeda ya, otomatis 2,8 juta. Ini anggap aja 3 juta. 3 juta ditambah ini anggap aja 1 juga 4 juta. 4 juta berarti otomatis dia udah masuk dana 3 juta, 4 juta, 15 juta, 4 juta dibagi 15 juta kurang lebih udah 25 sekian persen ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui untuk transaksi di bursa ini kita anggap aja 4 juta dibagi ini. Kurang lebih ya udah ditransaksikan ke publik itu sebanyak 27%. Nah, ini juga udah agak rawan ya. Jadi prinsip bandar itu dia akan melakukan biar saham atau emiten yang digerakkan itu rame ya, dari pembelian dan penjualan. Nah, kemudian dari situ dia bisa melakukan distribusi barang secara gampang. Nah, kita ketahui di sini dari segi akumulasi, kalau seumpama kita akumulasi, anggap aja si bandar itu hanya pakai satu sekuritas atau satu MG, itu kita transaksikan ini sampai 15. Oke. Nah, kita ketahui ya untuk MG atau kita
kita bisa anggap aja mentah-mentahnya ini adalah Bandar hanya pakai sekuritas MG ya, tapi aktualnya sih biasanya itu pakai lebih dari satu sekuritas. Biar apa? Biar kayak kita itu tidak bisa mengetahui arah permainan dari si Bandar. Kita ketahui ya, di si Bandar itu dia melakukan pembelian dengan efek harga 455 dengan volume 2,6 juta. Kemudian dia dijual itu di harga 473 dengan volumenya 2 juta, 1. Jadi dia udah cuan ya, statusnya udah cuan dari permainan di saham TRGU ini. Nah, kita ketahui ya, untuk si Bandar itu udah cuan. Kemudian si PD itu adalah cuan minimum ya, jadi teman-teman bisa kalikan aja dengan nilai ini nih. Dia beli dengan volume dia beli dengan 455 dikali ini, kemudian selnya dia 473 dikali ini, kemudian dikurangi dengan harga belinya. Jadi statusnya udah cuan lumayan banyak ya untuk si MG ini. Kemudian untuk yang jualan, nah itu IN ya. IN itu dia Investindo Nusantara. Dia melakukan penjualan ini pasti di harga IPO ya. Dalam artian dia melakukan pembelian cuma sedikit, kemudian jualnya dia banyak. Ini yang pasti cuan adalah IN, Investindo Nusantara. Ini pasti cuan di harga dia jual di 406. Jadi teman-teman bisa menganalisa ya untuk keberadaan si TRGU itu yang udah dipublikkan itu ke retail itu kurang lebih 27 sampai 30%. Jadi potensi untuk mendapatkan cuan itu teman-teman masih 1/3%. Kita ketahui MG, kemudian CC ini juga Mandiri, PC, PAC, nah ini juga sekuritas yang lain. Jadi teman-teman bisa ngitung lagi. Kalau saran saya sih sebenarnya untuk prinsip kayak bandar-bandar ini adalah ketika mau akumulasi itu sangat gampang. Bandar itu mau akumulasi sama naik, ketika udah akumulasi mau naikkan harga itu sangat gampang. Cuman ketika distribusi itu biasanya agak susah, perlu dinaik turunin harga biar si retail itu masuk untuk melakukan pembelian seperti itu. Oke, demikian mengenai analisa dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf ketika ada sesuatu yang salah dari saya. Dan ini hanya analisa pribadi, bukan ajakan untuk jual atau beli saham terkait dengan emiten yang barusan kita bahas. Oke, jika suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.